Februari 2025 katanya Komdigi mau memblokir semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Dan habis itu rame lah teman-teman datang sama saya kan, "Bang, coba dong bang, yang lagi viral bang, itu pemblokiran, katanya Komdigi sedang memblokir semua pinjol yang ada di Indonesia. Itu yang mana aja sih bang yang sudah diblokir?" Oke, buat teman-teman semuanya, ini mulai sekarang ya. Sebenarnya kalau kita membaca kepada pemblokiran, ya, pemblokiran pinjol-pinjol itu, saya nggak tahu lagi nih harus menyampaikannya dari seperti apa ya. Mana tadi dia itu? Ini, oke. Jadi karena pemblokiran itu sebenarnya teman-teman dari dulu gitu loh, bukan sekarang aja. Yang diblokir itu hanya pinjol ilegal. Itu namanya, ya, dari dulu teman-teman semuanya. Tapi yang pinjol legal itu tidak tersentuh. Apalagi sejak tahun 2025 nama pinjol khusus legal diganti menjadi pindar. Sekarang yang disibukkan pemblokiran terjadi terhadap pinjol. Anda tahu pinjol apa? Sebutan pinjol itu hanya untuk yang ilegal, bukan yang legal. Ilegal yang tidak resminya. Sementara yang resminya ada di pindar. Sumber permasalahan yang paling banyak terjadi per hari ini itu adalah masalah dari pinjol legal. Karena OJK ingin menyelamatkan yang legal, digantilah namanya menjadi pindar. Tujuannya apa? Apabila nanti ada kasus, pasti semua media, semua orang yang mau komprehensif fair pasti menyampaikan hanya sebatas untuk pinjol, dan pinjol. Tidak akan mereka sebut dengan sebutan pinjaman daring. Karena kalau mereka sebut pindar, ini pinjol legal. OJK berusaha menyelamatkan ini supaya hilang dari kata-kata yang ada. Ketika nanti ada satu kasus yang viral lagi, misalnya ada yang nekat mengakhiri hidup dan segala macam, OJK bisa mengambil alasan, loh, itu kan benar karena pinjol, bukan karena pindar. Sekarang yang di bawah naungan OJK itu adalah pindar, pinjaman daring. Kalau ini nggak mungkin, ya. Contoh kayak yang orang OJK komprehensif fair kemarin didesak, ya kan, di salah satu stasiun televisi juga didesak. Dia sampaikan, mana mungkin pinjol legal bisa mengakses galeri, phonebook, dan segala macam. Itu yang mereka sampaikan. Kalau misalnya itu terjadi, ada pinjol legal kami, katanya kan, melanggar aturan, itu sudah pasti izinnya akan dicabut. Tapi fakta di lapangan, yang bermasalah adalah pinjol legal yang resmi. Tapi karena kelicikan OJK tadi memutar hal ini, supaya pinjolnya tidak tersentuh lagi, diganti namanya menjadi pindar. Biar yang hanya disudutkan adalah pinjol. Setiap kali orang menyebut pinjol, dan pinjol, pastinya ilegal. Ya, selagi Anda tidak membaca pindar. Oke. Dan habis itu juga teman-teman semuanya, untuk pemblokiran nama pinjol ini, ya, itu sudah ribuan yang diblokir, namanya yang diblokir, tapi sistemnya tidak. Ya, kalau namanya sangat banyak, Anda cek lah. Di internet itu banyak. Ada yang 8.000, ada yang terbaru 2.500. Itu nama aplikasinya hanya sebatas nama. Paginya diblokir, sorenya mereka ganti nama, udah beroperasi lagi. Gitu loh. Karena sumbernya, saya selalu bilang apa sama teman-teman semuanya, sumber masalah yang paling besar ada di legal. Ada di pindar-pindar ini gitu loh. Kalau nggak percaya gimana cara membuktikannya bang? Beli kartu baru, beli handphone baru. Oke, Anda download pindar yang ada di OJK. Terserah mau pindar manapun. Oke, mau sebesar apapun, mau terverifikasi apapun, Anda coba download. Oke, dananya cair ke rekening Anda atau pinjaman Anda ditolak, terserah. Yang penting Anda masukkan data dulu. Ya, habis itu Anda tungguin promosi sampah dari pinjol ilegal. Munculkan sebuah pertanyaan, dari mana pinjol ilegal mendapatkan data Anda sementara yang Anda ajukan hanya ke pindar tadi? Oke, dan handphone yang Anda gunakan handphone yang tidak pernah kesentuh sama pinjol. Oke,
Kartu yang Anda gunakan adalah kartu baru. Dari mana mereka mendapatkannya? Ya, dari sini barulah otak Anda bisa berpikir, ternyata satu pinjol legal, satu pindar yang resmi itu mempunyai puluhan aplikasi ilegal di bawahnya. Kalau enggak, tempat penyimpanan data pinjol legal ini bisa diakses oleh ilegal. Sekarang yang dibasmi hanya ilegal, ya mana mungkin? Ya enggak? Orang penyebabnya tidak dibenahi, sama kayak Anda bertanya sama saya, Bang, saya diteror Bang melalui HP misalnya gitu kan. Saya di WA Bang diancam-ancam. Oke. Itu kan akibatnya. Anda ketakutan. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena diteror melalui telepon, gara-gara telepon Anda, gara-gara WhatsApp Anda. Ini penyebabnya. Selagi penyebabnya tidak Anda benahi, akibatnya tidak akan selesai. Sama dengan tadi. Ya. Mau sebanyak apapun pinjol ilegal ini diblokir, tapi penyebabnya tidak diatasi, percuma. Penyebabnya ada di pinjol legal. Ya kan? Kalau nggak percaya, tes aja teman-teman semuanya. Beli kartu baru. Gunakan handphone baru. Download salah satu pinjol yang resmi, yang hari ini sudah diganti namanya. Ya kan? Anda download salah satu dimanapun, terserah. Habis itu, Anda tungguin. Mau dana Anda cair, mau tidak cair, Anda tengok promosinya. Melalui SMS, melalui WhatsApp, macam-macam. Ya. Anda bentuklah sebuah pertanyaan. Di mana mereka mendapatkan data Anda? Di mana mereka mengetahui nomor telepon Anda? Sementara yang Anda pinjam hanyalah pinjol legal dan resmi. Oke teman-teman semuanya. Jadi itu yang saya bilang. Kalau hanya pemblokiran ilegal yang dikejar oleh Komdigi, rasa saya itu tidak ada yang menguntungkan bagi kita teman-teman. Nggak ada untungnya bagi Anda sama sekali. Karena hari ini mereka diblokir, besok mereka ganti nama dan operasi lagi gitu loh. Karena yang diblokir itu hanya namanya. Misalnya namanya A, ya udah nama A diblokir. Sekarang dia ganti nama B, ya sudah nama B belum diblokir. Kayak gitulah kurang lebih gitu. Karena bukan sistemnya yang dihajar, tapi hanya sebatas namanya. Ini hanya untuk supaya publik mengetahui, oh bekerja ya. Nah, kayak gitu teman-teman semuanya. Oke buat teman-temanku semuanya, jadi nggak perlu Anda tertarik, Bang. Coba dong Bang, di list Bang. Katanya Februari ini itu ada pemblokiran Bang, dari Komdigi misalnya gitu. Dia telah memblokir pinjol Bang. Iya. Waspada pasti juga seperti itu. Ya kan? Satgas pasti juga seperti itu. OJK juga seperti itu mengkonfirmasi. Pinjol telah kita blokir, tapi pinjol yang mana? Ilegal. Yang bermasalah hari ini legal, rasa ilegal. Ini loh, pindar tapi rasa pinjol. Nah, itulah lebih enak. Pindar tapi rasa pinjol. Pindar kan legal, pinjol kan ilegal. Dia pindar tapi rasa pinjol. Itu yang terjadi. Mengancam sama, menakut-nakuti sama, bunga dan denda sama. Nah, bedanya satu dilindungi OJK, yang satu persetan. Gitu loh, itu aja bedanya. Sisanya sama-sama bebas beroperasi ada di Indonesia, sama-sama bebas untuk melakukan penekanan dan pengancaman. Apa sih yang harus kita terlalu tergiur? Wah, dia telah diblokir, dia sudah nggak ada lagi, dia sudah hancur, sudah ini, sudah itu, segala macam. Nggak ada teman-teman semuanya. Mendingan hari ini kalau ada uang mau bayar, kalau tidak ada uang mau persetan dengan hal itu gitu loh. Ya, ada risiko fatal. Risikonya cuma itu, bagaimana PR-nya. Ketika Anda telat bayar, Anda dihadapkan dengan debt collector untuk memberikan ketakutan yang luar biasa. Cuman ini risikonya. Di luar dari itu tidak ada risiko sama sekali teman-teman semuanya. Ya, Anda pahami itu. Anda pikirkan itu dengan matang. Jangan Anda malah tergiur nanti bilangin, wah nanti dia dataku disebar gimana? Dia datang ke rumah gimana? Narik asetku gimana? Itu nggak ada. Ya. Penarikan aset, penjara, pidana, itu nggak ada. Yang bisa dilakukan oleh si pinjol adalah menghadapkan Anda dengan penagih hutang dengan sifat menakut-nakuti dan mengancam. Itu cuman yang bisa mereka lakukan. Di luar dari itu nggak bisa teman-teman semuanya. Oke? Paham nggak sampai di sana gitu loh. Jadi jangan cari-cari lagi hal-hal yang begana begini. Lebih bagus hari ini Anda hidup
ya, tetap jalani hidup, bekerja dan berusaha, lawan semua ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda, hentikan segala bentuk gali lubang tutup lubang, putus semua komunikasi yang terhubung yang membuat Anda panik, jalani hidup Anda dan perbaiki hidup Anda. Itu jauh lebih bagus teman-teman semuanya. Daripada Anda menyibukkan diri, yang inilah, yang itulah, ini perkara tidak akan pernah selesai. Percaya sama saya. Mau sampai kapanpun ini tidak akan pernah selesai. Ya, selagi Anda masih drama, Anda tidak melangkah maju, Anda tidak melawan pemikiran negatif Anda, semuanya akan sia-sia. Anda akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh pinjaman online. Oke? Buat teman-teman semuanya, mulai sekarang Anda menonton video ini, tanamkan dan praktekkan. Tidak ada yang perlu Anda takutkan, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Fokuslah memperbaiki hidup Anda yang sudah hancur-hancuran. Ya, ingat dulu sebelum Anda mengenal pinjol. Hidup Anda sulit, tapi tidak sesulit ini. Hidup Anda kekurangan dari uang, tapi tidak semiskin ini. Bayangin gitu loh. Setelah Anda mengenal pinjol, sehancur-hancurnya tidak ada jeda sama sekali. Ya, bahkan untuk yang Anda makan pagi sore aja, itu sudah nggak ada. Pikirkan matang-matang. Ya, ketakutanmu, itu adalah kesusahanmu. Ingat, pemikiranmu sendiri yang membunuhmu. Di luar dari itu nggak ada. Ya teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.